tentang pengertian konsep dasar ilmu geografi, aspek geografi, dan prinsip geografi. Kemudian profil pelajar Pancasila. Yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis. Kemudian yang kedua, peduli atau gotong royong dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sarana dan prasarana. Fasilitas lingkungan belajar itu ada buku paket, spidol, whiteboard, penghapus, ruang kelas. Kemudian target peserta didik. Kategori peserta didik dalam proses pembelajarannya adalah peserta didik reguler atau tipikal, di mana mereka tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik sebanyak 36 siswa. Kemudian yang berikut ketersediaan materi. Buku paket Merdeka Belajar, lembar kerja peserta didik, internet dengan handphone. Model pembelajaran yang digunakan PBL, project. Ini sebenarnya bukan project tapi problem based learning. Kalau project PJBL itu project. Ini nanti ditolong diganti. Sebenarnya problem based learning, PBL. Problem based learning. Model pembelajaran digunakan ada model pembelajaran tatap muka dengan variasi di dalam ruang kelas dan di luar ruang kelas dengan metode discovery inquiry learning. Kemudian tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran peserta didik, pada pertemuan pertama ada. Tunggu, kita perbaiki dulu di atas itu. Itu kenapa harus discovery, inquiry lagi, metode? Itu mau buat PBL kah? Problem based learning. Sama tanya problem based learning ini orang geografi kalau mempelajari tentang konsep geografi, taruh problemnya masalahnya apa? Jawab saya sudah. Ini namanya jeruk makan jeruk. Coba saya tanya Bapak Ibu orang geografi ini, kalau Bapak Ibu mau menggunakan problem based learning, kita baru belajar tentang konsep, aspek, pendekatan, ya kan? Prinsip geografi. Ini kita baru belajar ini nih. Sementara kita belum ada masalah karena kita baru menggali informasi. Ketika kita menggali informasi, kenapa Bapak mereka sudah langsung problem based learning? Saya butuh jawaban. Ini juga salah satu kelemahan kita Bapak Ibu guru, tidak bisa menentukan model pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang mau kita ajarkan kepada peserta didik. Bagaimana? Pak mau pakai problem based learning itu alasannya apa? Ayo Pak. Ibu guru, ibu yang pegang laptop. Bagaimana? Ayo, cepat sudahku. Boleh, mau problem based, mau discovery, mau inquiry, terserah, tapi harus ada alasannya. Kenapa pakai problem, baru pendapat-pendapat para ahli, lalu perkembangan ilmu geografi, studi objek, studi geografi, aspek, itu kenapa harus pakai PBL?
Kalau begitu begini saja. Itu di beberapa kali pertemuan kita gunakan dua model pembelajaran. Model yang pertama kita pakai DL, nanti di pendekatan geografi kita baru pakai PBL. Sehingga kenapa PBL? Kita mengkaji masalah tentang 3 pendekatan ini. Kita kasih satu fenomena banjir yang ada di di Kimbana. Nah, kita kasih kasus banjir di Kimbana. Setelah itu anak-anak memecahkan masalah tentang kasus banjir itu dari pendekatan keruangan, dari pendekatan kewilayahan dengan pendekatan ekologi. Itu baru problem pakai itu. Kalau di atas itu pakai DL saja, pakai discovery learning. Sehingga dibuat search itu sebelahnya lebih dahulu discovery learning modelnya, baru berikutnya. Nah, itu kenapa lah model pembelajaran digunakan adalah model tatap muka dengan variasi di dalam ruang kelas dan di luar kelas, di dalam kelas, di angkasa, di jagat raya, di dalam bumi, di luar bumi, di neraka. Habis itu kita. Tidak terlalu banyak mengarang, tuh Bapak Ibu. Kita pusing sendiri, yang kita tulis kita pusing sendiri. Nah, itu di atas problem, itu model pembelajaran titik 2. Satunya discovery learning, terus yang berikutnya problem base. Nah, di atasnya. Yang problem taruh yang kedua, yang di bawah tidak perlu lagi itu. Yang model pembelajaran yang digunakan tidak perlu bercerita, karena orang tidak butuh cerita, orang butuh fakta situ ya. Discovery, terus yang problem itu taruh di yang kedua. Yang model yang panjang-panjang itu Ibu hapus sudah. Pindah di bawah. Itu hapus yang di bagian bawah itu. Ya. Hai, itu hilang di mana nih? Problem based learning. Jadi ingat bahwa satu kali pertemuan kita menyelesaikan satu model, jangan setengah-setengah model. Yang di bawah itu problem based learning. Kalau di atas mintanya model, Ibu mulai dengan metode tidak usah pakai, metode yang biasa kita buat. Kita tulis metode setengah mati, paling tanya jawab, diskusi. Ya, tidak usah situ ya. Oke. Cukup itu saja. Dicetak miring karena bahasa asing. Ya. Nah, silakan lanjut sudah itu dulu. Lalu kita sudah di tujuan, gak apa-apa. Pembelajaran ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama, yang pertama mendefinisikan pengertian geografi menurut pendapat sendiri. Yang kedua mendeskripsikan perkembangan ilmu geografi menurut para ahli. Yang ketiga membedakan objek studi geografi sesuai dengan fenomena geosfer. Keempat membedakan aspek geografi sesuai fenomena geosfer di muka bumi. Pertemuan kedua, yang pertama menganalisis pendekatan geografi sesuai fenomena geosfer. Yang kedua, menjelaskan konsep geografi pada fenomena geosfer di muka bumi. Pertemuan ketiga, yang pertama, mendefinisikan pengertian prinsip geografi. Yang kedua, menganalisis prinsip geografi sesuai fenomena geosfer di muka bumi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis bencana berdasarkan fenomena yang ada di permukaan bumi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau tambah kurang sedikit ini? Yang tujuan pembelajaran. Jadi pertemuan pertama dan ketiga itu pakai DL, pertemuan kedua pakai PBL. Bapak Ibu ada yang mau tambahkan? Pas kok Bapak Ibu? Pas kan? Yang di belakang. Iya lanjut, kalau Bapak Ibu bilang pas-pas, berarti Bapak Ibu lanjut. Yang berikut pemahaman bermakna.
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik akan memperoleh manfaat pemahaman tentang 1. Pemahaman mengenai pengertian konsep dasar, aspek prinsip geografi. Yang kedua, mengidentifikasi aspek sosial dan material geografi dari sudut pandang ke lingkungan, ke ruang, dan ke wilayah. Pertanyaan pemantik. Fenomena alam apa yang paling menarik bagi kalian? Tidak usah kasih satu, karena itu pertanyaan yang satu. Kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, langkah-langkah. 1. Menciptakan kondisi situasi belajar yang nyaman dengan berdoa, mengecek kehadiran. Waktu 5 menit. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Waktu 2 menit. Yang ketiga, guru mengecek pengetahuan dasar sebelum mempelajari sifat. Itu tiga hapus itu. Ini yang bahaya nih. Pengetahuan dasar sebelum memulai pelajaran. Sebelum mempelajari konsep dasar geografi. Waktunya 3 menit. Kemudian kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai gaya belajar. Itu nanti waktu, ganti itu 20 menit itu banyak sekali itu tuh. Banyak sekali itu. Nanti ganti itu. Itu nanti ganti dia punya model pembelajaran. Karena itu kan fase 1, fase 2 itu kan ini problem based. Sementara yang itu discovery ganti dia punya. Itu nanti ibu dong ganti ya. Hapus matematika punya ini yang masalahnya. Nanti baru ganti model dulu baru hapus terus saja ke bawah. Kegiatan penutup. Pertama, asesmen formatif. Itu waktu 15 menit. Yang kedua, refleksi kegiatan pembelajaran. Waktunya 3 menit. Ketiga, pemberian tugas untuk pertemuan berikutnya. Itu waktu 2 menit. Kemudian berikut bagian asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Pertanyaan, apakah kalian sudah dapat membedakan kondisi fisik dan sosial yang ada di lingkungan? Itu jawabannya ada 2, ada ya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip geografi? Yang ketiga, apakah kalian sudah siap melaksanakan kegiatan belajar dengan metode? Itu kenapa harus bertanya bersiap? Saya tidak siap, Pak. Kalian, saya tidak siap, Pak. Nomor 3 tidak perlu ada pertanyaan. Untuk apa muncul pertanyaan nomor 3? Tidak perlu. Di atas. Hapus semua itu. 3 tidak usah. Bila perlu itu nanti taruh di lampiran saja, tidak usah taruh di hapus itu. Hapus itu semua yang asesmen diagnostik. Nanti taruh saja di belakang diagnostik kognitif non kognitif. Itu kita buat saja di belakang, taruh di belakang saja. Itu hapus itu. Formatif. Formatif di atas buat apa? Formatif itu kasih soal yang di atas ya. Nah, di kegiatan pembelajaran itu karena refleksi. Karena ada 3 pertemuan, kalau mau buat 1 modul, itu buat pertemuan 1 sampai kegiatan penutup. Pertemuan kedua kegiatan pembelajaran langsung sambung sampai kegiatan penutup. Pertemuan ketiga sampai kegiatan penutup. Setelah itu lanjutkan dengan yang lain-lain. Itu 1 modul. Nah,
Jangan pertemuan pertama sampai dulu semua jangan. Pertemuan pertama sampai kegiatan penutup. Sehingga kalau ada 3 kali pertemuan, pertanyaan pemantik itu diberikan pada saat kegiatan pendahuluan. Sehingga disesuai dengan materi yang mau diajarkan. Begitu. Iya, model pembelajaran bisa berbeda, yaitu di kegiatan pembelajaran. Sehingga langkah-langkah 1, discovery learning, langkah-langkahnya seperti apa sampai kegiatan penutup. Pertemuan kedua mulai dari kegiatan pembelajaran, langkah-langkah PBL itu seperti apa dimuat di situ semua. Terus pertemuan ketiga kembali ke DL misalnya, langkah-langkah DL dimuat di situ. Baru masuk ke dia punya sumatif. Sumatif buat dengan dia punya KKTP. Lalu ada dia punya lembar penilaian diri, ada glosarium, ada daftar pustaka. Begitu. Lanjut, jangan berhenti di situ. Itu bahan bacaan itu, terus lanjut tadi daftar pustaka. Tolong ketik yang baik, ingat ketik yang baik daftar pustaka. Lampirannya coba. Belum ada lampiran. Nah, LKPD, bahan ajar, penilaian diri, penilaian antar teman, soal sumatif, KKTP, masuk semua di situ. 3 kali pertemuan berarti ada 3 LKPD. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, oke. Tepuk tangan suruh untuk ini kelompok geografi. Penguasa langit dan bumi. Mari kita ambil yang di surga dulu, dari agama, mari. Yang agama. Kalau tadi penguasa langit dan bumi, sekarang yang di surga dulu. Iya, yang agama silakan, mau agama apa saja silakan. Agama apa yang mau maju tuh?